البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke halaman 46. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, Al-Qaidatul Khamisata Asyrah, kaidah yang ke-15. Ja'lullahil asbaba lil matalibil aliyah mubasyiratin litatminil qulub wa ziyadatil iman. Allah menjadikan, ini kalau kita jadikan ja'ala ini sebagai apa? Mubtada. Berarti apa? Dia masdar. Kalau kita jadikan dia fi'il madhi biasa, ya ja'alallahu. Allah menjadikan sebab-sebab untuk mencapai tuntutan-tuntutan yang tinggi, keinginan-keinginan yang tinggi, tujuan yang tinggi, sebagai kabar gembira demi menenteramkan hati dan menambah keimanan. Qal wa hadza fi iddati mawadhi'a min kitabih. Ini ada di sejumlah tempat dari kitabullah. Fa min dzalik, di antaranya an-nasr, pertolongan. Jelas kemenangan, pertolongan ini termasuk tujuan kita. Termasuk keinginan yang sangat tinggi agar agama ini menang, agar kita dimenangkan terhadap orang kafir dan seterusnya. Dan ini sekaligus ini adalah menambah keimanan dan menenteramkan jiwa. Qala fi inzalihil malaikah. Allah berfirman tatkala menurunkan para malaikat di perang Badar itu, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum. Dan tidaklah Allah menjadikan perkara ini, yaitu apa? Diturunkannya para malaikat dalam keadaan susul menyusul, kecuali sebagai kabar gembira untuk kalian. Walitatma'inna qulubukum, dan agar jantung kalian menjadi tentram. Wa qala fi asbabir rizqi wa nuzulil matar, dan Allah berfirman tentang sebab-sebab rezeki dan turunnya hujan. Wa min ayatihi ayyursilar riyaha mubasyirat, dan termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dikirimkannya, yaitu dia mengirimkan angin sebagai kabar gembira. Kabar gembira akan turunnya rezeki dari atas, yaitu hujan. An dengan fi'il mudhari' setelahnya fi ta'wilil masdar, yaitu irsal, sebagai apa? Maf'ul, sebagai mubtada' muakhar. Irsalur riyah min ayatih. Waliyudhiqakum min rahmatih, dan agar Allah menjadikan kalian merasakan sebagian dari rahmatnya. Ini juga termasuk matolibun aliyah, tujuan-tujuan yang tinggi, keinginan yang tinggi, yaitu apa? Turunnya rezeki. Jelas kita ingin mendapatkan tambahan rezeki. Maka ini kabar gembira. Wa a'ammu min dzalika kullih, dan lebih umum dari itu semua qauluhu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali Allah itu mereka tidak tertimpa ketakutan dan tidak pula bersedih hati. Ini juga minal matalibil aliyah, termasuk dari tuntutan-tuntutan yang tinggi. Kita ingin senantiasa dalam keamanan, tidak dicekam oleh ketakutan. Kita juga ingin mendapatkan kegembiraan, bukan dirundung kesedihan. Maka ini adalah tuntutan yang tinggi. Sekaligus ini kabar gembira tatkala Allah memberikan apa yang kita inginkan tadi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Lahumul busyra, kembalinya pada kabar gembira. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka akan mendapatkan
kegembiraan atau kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Wahia kullu dalilin wa alamatin tadulluhum ala busyra itu apa? Yaitu setiap dalil, setiap penunjukan dan setiap tanda, setiap alamat yang menunjuki mereka ala annallaha qad arada bihimul khair, yang menunjukkan bahwasanya Allah memang menginginkan kebaikan itu menimpa mereka, tercurah pada mereka. Wa annahum min awliyaihi wa safwatih, dan bahwasanya mereka termasuk dari wali-wali Allah dan pilihan Allah. Safwah yaitu yang mustafa, yang mengalami istifa, mengalami penyaringan. Fayadkhulu fihi as-sana'ul hasan, masuk ke dalam busyra, kabar gembira, adalah sanjungan yang bagus, dipuji oleh orang-orang soleh tanpa kita meminta, tanpa kita memamerkan amalan. Wa ru'ya shalihah, busyra juga adalah mimpi yang bagus, mubasyirat. Baik. Sebagaimana ini tafsir dari sejumlah sahabat, lahumul busyra, yaitu mendapatkan mubasyirat, mimpi yang benar, mimpi yang bagus. Wa yadkhulu fihi ma yusyahiduna, dan masuk ke dalam busyra ini adalah semua perkara yang mereka saksikan minal lutufi wat taufiq, berupa kelembutan Allah dan taufiknya, wa taysiri lil yusra, dan dimudahkannya kita untuk menempuh jalan-jalan yang mudah. Al yusra yaitu mana? Yaitu kehidupan yang mudah di surga. Kita dimudahkan untuk sholat, padahal berapa banyak orang yang tidak sholat. Kita dimudahkan untuk ikut tolabul ilm, banyak orang yang fasilitas lengkap tapi tidak mau belajar agama yang benar, dan seterusnya. Wa tajni bihimul usra, dan dijauhkannya mereka dari kehidupan yang susah, yaitu kehidupan di neraka. Wa min dzalik, termasuk dari pelaksanaan kaidah ini, bal min altafi dzalik, bahkan termasuk yang paling halus dari perkara ini, annahu yaj'alu syidada annahu yaj'alu syiddati mubasyiratan lil faraji wal usra mu'dzinan lil yusr. Dia menjadikan kesulitan-kesulitan, beliau menggunakan pola apa ini ya, jamak muannas salim ya, syiddat. Kalau pakai jamak taksir lebih senang, lebih mudah dibaca, syiddat. Sebagai kabar gembira akan adanya kelonggaran, faraj yaitu kelonggaran, pertolongan. Semakin situasinya memuncak, ini semakin mengisyaratkan sebentar lagi jalannya akan turun, akan mendapatkan tempat yang landai, mendapatkan pertolongan. Dan Allah menjadikan kesulitan itu sebagai pemberi kabar gembira, pemberi pengumuman akan adanya kemudahan setelah itu. Sebagaimana ini dibahas oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Wa idza ta'ammalta ma qassahu an anbiya'ihi wa asfiya'ihi, dan apabila engkau merenungkan sesuatu yang Allah ceritakan tentang para nabinya dan juga orang-orang terpilihnya, orang-orang pilihannya, wa kaifa, dan bagaimana lammashtaddat bihimul hal, tatkala situasi mereka itu semakin susah, semakin berat, wa daqat bihimul ardu bima rahubat. Bima rahubat maknanya adalah masdariyah bi ruhbatiha, dan bumi terasa sempit bagi mereka dengan kelapangannya, padahal bumi itu lapang, tapi bagi orang-orang soleh, orang yang tengah diuji, terasa sempit dengan beratnya ujian itu. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Dan mereka digoncangkan sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya menanyakan, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya, mereka digoncangkan sampai bertanya-tanya seperti itu, menunjukkan apa keadaannya sedemikian payahnya, sedemikian gentingnya. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, di akhir-akhir ayat Yusuf itu, hatta idastai asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna, sehingga apabila
para rasul sudah hampir putus asa. Istai'as itu hampir putus asa, bukan betul-betul berputus asa, kata Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa. Dan mereka menyangka mereka telah dibohongi, datanglah kepada mereka pertolongan kami. Kemudian kata beliau di sini, ra'aita min dzalika al-ajabal ujab. Engkau melihat dari peristiwa itu, peristiwa para rasul itu, perkara yang sangat mengherankan, perkara yang sangat mengagumkan. Ya, kalau kita sudah hampir dikepung pasukan musuh yang banyak, sementara di belakang kita adalah lautan, bagaimana kita merasa akan selamat? Tapi rasul memang lain. Nah, kita dibebani sesuai dengan kadar iman kita. Tahu-tahu ada pertolongan. Wa qala ta'ala fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Diulang lagi, sesungguhnya kemudahan akan menyertai kesulitan. Dan ini dibahas oleh Az-Zarkashi di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Tikrarun nakirah yadulu alal mughayyarah. Diulangnya nakirah menunjukkan adanya perbedaan. Yaitu apa? Al-usr disebutkan 2 kali tetapi dengan al, menunjukkan dia adalah kesulitan itu sendiri, satu kesulitan. Sementara yusr itu disebutkan 2 kali dengan pola nakirah. Ini menunjukkan satu kesulitan akan disusuli dengan 2 kemudahan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu menyertai kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb, dan bahwasanya kelonggaran itu menyertai kesulitan yang besar. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya kemudahan akan menyertai kesulitan. Ini Rasulullah sebutkan di hadapan anak yang belum balik. Sejak kecil sudah diajari untuk tawakal kepada Allah, untuk selalu baik sangka dan optimis kepada Allah. Bukan malah sejak kecil diajari untuk percaya pada batu-batu ake, atau percaya pada datangnya manusia super, atau percaya pada datangnya peri membantu. Enggak perlu itu semua, malah jadi syirik. Tapi diajari untuk menguatkan tauhid kepada Allah Ta'ala. Hadis Ibni Abbas ma'ruf, diriwayatkan Imam Ahmad. Wa amsilatu dzalika katsirah, dan contoh tentang perkara tadi itu banyak. Wallahu a'lam. Makanya Allah mengulang-ulang cerita tentang para nabi dengan beraneka ragam cerita dan bentuknya itu, agar Rasulullah dan para sahabat terhibur dan tidak berputus asa. Kita masuk kepada kaidah berikutnya, al-qaidatu sadisata asyrah, kaidah yang ke-16. Hadfu jawabis syarat, dihapuskannya jawabus syarat, jazaknya, jawab wal jazak misalkan. Yadullu ala ta'zimil amr, menunjukkan kepada besarnya, dibesarkannya perkara itu, dinilai besar sampai jawabus syaratnya dihapus. Wa syiddatih, menunjukkan kerasnya perkara itu. Fi maqamatil wahidi, posisi yang fi maqamatil wa'id, di posisi-posisi ancaman. Contohnya macam mana? Wa dzalika ka qaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, dan seandainya engkau melihat, wahai Rasulullah, atau ayyuha ar-ra'i, wahai orang yang melihat, tatkala orang-orang yang jahat itu menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Rabb mereka, di sisi atau di hadapan Rabb mereka. Mana jawab lau? Dihapus. Jawab, sebagian mufassirin menyebutkan apa? Lataro ajaban ujab, lataro syai'an hailan, niscaya engkau akan melihat perkara yang mengherankan, niscaya engkau melihat perkara yang mengerikan. Jadi jawab lau ini dihapus, menunjukkan betapa mengerikannya sampai tidak terkatakan, seakan-akan begitu. Jelas Allah mampu mengatakan, tapi ini mengisyaratkan betapa mengerikannya suasana yang seperti itu. Ayat yang lain, walau tara id fazi'u fala fauta wa ukhidhu mim makanin qarib. Seandainya engkau, wahai Rasul atau wahai orang yang melihat,
menyaksikan tatkala mereka itu ketakutan tatkala datang azab atau datang malakul maut. Fala faut, maka tidak ada lagi tempat untuk berkelit dan menghindar. Wa ukhidhu, dan mereka ditangkap atau mereka disiksa mim makanin qarib, dari tempat yang dekat. Mana jawab lau? Dihapus. Takdirnya adalah apa? Latara syai'an hailan, atau kalimat yang seperti itu. Niscaya engkau melihat sesuatu yang menakutkan, situasi yang mengerikan. Walau yaral ladzina zalamu id yarawnal azab, seandainya orang-orang yang zalim tadi yang meletakkan kecintaan dan loyalitas bukan pada tempatnya, tatkala mereka menyaksikan siksaan, wa annal quwwata lillahi jami'a, Baik. Annal quwwata lillahi jami'a, an dengan anna dengan jumlah ismiyah setelahnya fi ta'wilil masdar sebagai apa? Maf'ul bih dari yara. Seandainya orang-orang yang zalim itu melihat bahwasanya kekuatan semuanya memang milik Allah, bukan milik berhala-berhala mereka atau makhluk-makhluk yang mereka cintai itu. Tatkala mereka melihat azab, melihat azab. Jawab dari lau apa? Terhapus. Takdirnya adalah niscaya engkau melihat perkara yang sangat mengerikan, menakutkan, mencekam, dan seterusnya. Sengaja dihapus untuk menambah rasa gentar. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim, seandainya engkau melihat tatkala mereka dihentikan di hadapan Rabb mereka, ya di mauqif, di padang mahsyar, perkara yang mengerikan. Ada yang digiring dalam keadaan kepalanya di bawah, kaki di atas. Ada yang digiring dalam keadaan memikul benda-benda yang dia korupsi selama ini. Ada yang digiring dalam keadaan ditancapkan bendera pengkhianatan di buntutnya, dan seterusnya. Perkara yang mengerikan, menakutkan, dan memalukan. Walau tara id wuqifu 'alan nar, seandainya engkau melihat tatkala mereka itu dihentikan di hadapan api neraka. Entah suasana seperti apa, jelas panas yang sangat mengerikan, yang mengelupaskan kulit kepala dan seterusnya. Padahal belum sampai masuk nerakanya. Fa hadzafal jawab fi hadhil ayah, maka dihapuskannya. Tapi setelahnya apa ini? Aula, berarti apa? Bukan hadzafa, hadfu. Ini sebagai mubtada. Fa hadful jawabi fi hadhil ayati wa shibhiha aula min dzikrih. Maka dihapuskannya jawaban dari syarat tadi di dalam ayat-ayat ini, dan yang semisal dengan itu lebih utama, lebih layak daripada disebutkan jawabannya. Liyadulla ala izamati dzalikal maqam, agar menunjukkan kepada besarnya posisi atau kedudukan atau peristiwa tadi, momentum tadi. Wa annahu li haulihi wa syiddatihi wa fadha'atihi, dan menunjukkan bahwasanya saking mengerikannya dia, saking beratnya itu, dan saking menakutkannya perkara tadi, la yu'abbaru an, tidak mampu untuk diungkapkan. Wala yudraku bil wasaf, dan tidak mampu untuk diketahui dengan pensifatan, dengan penggambaran. Kengerian-kengerian di hari kiamat atau di waktu sakaratul maut, naudzubillah. Wa mithluhu qauluhu ta'ala, dan semisal dengan itu adalah firman Allah Ta'ala, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali keadaannya tidak seperti yang mereka nyatakan. Seandainya kalian tahu dengan ilmu yakin. Jawabnya apa? Tidak disebutkan, jawabannya dihapus. Ini saya begini begitu. Ai lamma aqamtum ala ma antum alaihi minat tafriq wal ghaflati wallahu, yaitu ana salah banyak. Lama, berarti jawabnya apa? Lama aqamtum, niscaya kalian tidak terus-menerus berada di atas perkara yang kalian selama ini ada di atasnya. Berupa apa itu? Tafrid, yaitu meremehkan permasalahan, wal ghaflah, kelalaian, wallahu, bermain-main. Seandainya kalian melihat neraka jahim dan melihat azab Allah, tidak akan kalian bermalas-malasan seperti itu. Kemudian kita masuk kepada kaidah yang baru, al-qaidatus sabi'ata asyrah, kaidah yang ke-17. Ba'dul asma'il waridati fil Qur'an, beberapa isim
Ini betul mim ya. Ayo. Beberapa isim yang datang di dalam Al-Qur'an idza ufrid, apabila dia disebutkan secara mufrad, bukan mustanna, bukan jamak, dalla alal ma'nal am. Ini akan menunjukkan kepada makna yang umum. Al-munasibilah, yang sesuai dengan kedudukan dari ayat tadi atau sesuai dengan pemberitaannya. Wa idza qurina ma'a ghairi, jika dia digandengkan dengan yang lainnya, dalla ala ba'dil makna, ini menunjukkan kepada sebagian makna, bukan makna yang umum. Wa dalla ma qurina ma'ahu ala baqi, dan isim yang digandengkan bersamanya menunjukkan kepada makna-makna yang lainnya yang masih tersisa. Oh ya. Kata beliau, walihadhil qaidah amsilatun katsirah. Kaidah ini memiliki contoh-contoh yang banyak. Minha, diantaranya al-iman, masalah iman, lafaz iman. Ayo, disebutkan bersendirian. Ayo, ufrida berarti apa maksudnya? Disebutkan bersendirian, tidak digandeng dengan yang lain. Ufrida wahdahu fi ayatin katsirah, dia disebutkan bersendirian di ayat yang banyak. Berarti kalau seperti itu menunjukkan apa? Iman juga mengandung amal soleh. Wa qurina ma'al amali soleh fi ayatin katsirah. Di ayat yang banyak juga dia digandengkan dengan amal soleh. Menunjukkan apa? Iman di sini adalah amalan-amalan hati, keyakinan-keyakinan hati dan semacam itu. Amal soleh ya amalan-amalan fisikal. Fal ayatul lati ufrida fiha, maka ayat-ayat yang mana keimanan itu disebutkan bersendirian di situ, yadkhulu fihi jami'u aqaididdin wa syara'ihi al-zahirati wal yadkhulu al-zahirati wal batinah, masuk ke dalamnya semua akidah-akidah agama ini dan syariat-syariatnya yang nampak dan yang tidak nampak. Walihada yurattibullahu alaihi husulas sawabi wan najah. Maka dari itu Allah menyebutkan akibat dari iman tadi adalah apa? Dihasilkannya pahala dan keselamatan minal iqab, dari hukuman. Padahal sekedar iman, tidak disebutkan amal soleh. Nah, amal soleh sudah masuk ke dalam istilah iman di situ. Walau la dukhulul madhkurati ma hasalat asaruh. Kalau bukan karena masuknya perkara-perkara yang disebutkan tadi, apa itu? Ada akidah dan juga ada syariat yang nampak dan yang tidak nampak. Niscaya jejak-jejaknya tidak akan dihasilkan, yaitu tidak dihasilkan keselamatan. Ya, sekitar yakin rukun iman 6, tetapi apa? Tidak mengerjakan sholat. Nah, bagaimana akan selamat? Berarti sekedar iman sudah ada amal soleh di dalamnya. Kalau sekedar disebutkan iman. Wa huwa inda salaf qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Iman menurut para salaf adalah ucapan hati dan ucapan lisan, juga amalan hati, amalan lisan dan amalan anggota badan. Sebagaimana kata Syekhul Islam dalam kitab beliau Al-Imanul Awsat. Apa perbedaan ucapan hati dengan amalan hati? Sih sebenarnya hampir sama ya. Ini sekitar istilah saja. Ucapan hati itu seperti apa? Keyakinan bahwasanya Allah adalah apa? Rabbul Alamin, bahwasanya Allah ilahul haq. Nah, itu adalah ucapan hati berupa keyakinan-keyakinan. Kalau amalan hati itu apa? Rasa takut, adanya harapan, kebencian pada orang kafir, kecintaan pada orang soleh, orang mukmin, dan seperti itu. Sebenarnya semuanya sih amalan hati semua. Oh ya, kemudian ada ucapan lisan dan amalan lisan. Nah, ini secara umum sama. Lisan memang amalannya ya ucapan itu, yaitu bersyahadat, amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat, menyampaikan hiburan, dan seterusnya. Ada yang membedakan, tapi kurang lebihnya sama. Amalan lisan ya ucapan lisan itu, apalagi itu amalan. Wal ayatul lati qurinal imanu fiha bil amali sholih. Harusnya titik ya biar mudah memahaminya. Wawunya bukan wawu ataf kepada yang jawarih tadi. Sedangkan ayat-ayat yang di dalamnya itu keimanan digandengkan dengan amal soleh, kaqaulih, seperti perkataan Allah Ta'ala, innalladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
yufassarul imanu fiha bima fil qulub. Iman di dalam ayat tadi ditafsirkan dengan apa saja yang ada di dalam jantung kita. Minal ma'arif berupa pengetahuan, wat tasdiq pembenaran, wal i'tiqad keyakinan, wal inabah yaitu sikap kembali, taubat dan seterusnya. Titik. Harusnya gitu ya biar tidak membingungkan. Wal amalus soleh, sementara amal soleh yufassaru bil qiyami bi jami'i syara'i. Amal soleh ditafsirkan dengan apa? Melaksanakan semua syariat al-qauliyati wal fi'liyah yang bersifat ucapan dan perbuatan. Baik. Dan ini sudah apa dibahas oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab apa itu kemarin tuh? Risalah Tabukiyah. Masalah kalau bersendirian takwa ya masuk ke dalamnya juga apa bir. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, maka bir adalah tujuannya, takwa adalah sebab dan jalannya. Wa kadzalika lafdzul birri wat taqwa, sebagaimana yang telah dilewati. Fa haitsu ufridal bir, tatkala albir kebajikan itu disebutkan bersendirian, dakhala fihi imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Masuk ke dalamnya adalah pelaksanaan perintah-perintah dan dijauhinya larangan-larangan. Dan ini takwa sebenarnya. Wa kadzalika idza ufrida lit taqwa, demikian pula jika lafaz takwa disebutkan bersendirian, berarti masuk di dalamnya adalah menjalankan seluruh kebaikan. Ya berarti apa? Bir itu. Walihada yurattibullahu alal birri wa ala taqwa indal itlaq. Maka dari itu tatkala Allah menyebutkan secara mutlak, yaitu secara bersendirian, bir misalkan, atau takwa bersendirian, tatkala mutlak disebutkan secara mutlak, secara bebas. Menyebutkan hasilnya apa? As-sawabal mutlak, pahala yang mutlak, wan najatal mutlaqah, keselamatan yang mutlak. Kama yuratibuhu alal iman, sebagaimana Allah menyebutkan itu sebagai akibat dari keimanan. Wa taratan yufassiru a'malal bir, dan terkadang Allah menafsirkan amalan kebajikan bimtisali af'alil khair, dengan apa? Pelaksanaan amalan-amalan kebaikan. Wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan maksiat. Masuk ke dalamnya berarti apa? Takwa. Wa kadzalika fi ba'dil ayat, demikian pula di sebagian ayat tafsiru khisalit taqwa, tafsir karakter ketakwaan ternyata berupa kebaikan-kebaikan. Berarti masuk ke dalam takwa adalah bir. Kama fi qaulihi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kalian, musara'ah yaitu bersegera, berlomba-lomba. Yang ini bersegera, yang dia juga bersegera, musara'ah. Menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang mana arduha as-samawati wal ard, luasnya itu bagaikan langit dan bumi atau meliputi langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang mana itu telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang berinfak di dalam suasana lapang dan suasana sempit, dalam suasana senang dan dalam suasana susah. Isinya ternyata apa? Amal soleh, yaitu albir. Ila akhiri ma dzakara, sampai pada akhir dari karakter-karakter yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat tadi itu. Minal awsafil lati tatimmu bihat taqwa, berupa sifat-sifat yang dengan itu ketakwaan menjadi lengkap. Wa idza jama'a bainal birri wat taqwa, dan apabila Allah menggabungkan antara albir dan at-taqwa, mitla qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kanal birru isman jami'an likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Jadilah albir itu nama istilah yang mencakupi setiap perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Minal aqwali wal af'al, berupa ucapan dan perbuatan, adz-dzahirati wal batinah, yang lahir dan yang batin. Berarti apa? Ibadah. Wa kanatit taqwa isman jami'an, dan jadilah takwa di situ suatu istilah yang mencakupi nama yang menyeluruh, istilah yang menyeluruh, yatanawalu tarka jami'il muharramat, mencakupi semua ditinggalkannya semua perkara yang diharamkan. Yang ini mendatangkan yang baik-baik, yang itu adalah apa? Menjauhi yang buruk-buruk. Wa kadzalika lafdzul ismi wal udwan, demikian pula lafaz dosa dan udwan, tidak, yaitu melampaui batas. Kalau Ibnul Qayyim mengatakan apa? Ism adalah sesuatu yang diharamkan secara zatnya, sementara udwan adalah sesuatu yang diharamkan karena kadarnya.
Kalau melampaui batas haram, kalau tidak melampaui batas tidak haram. Idza keturina, apabila dua-duanya digandengkan, fusirol ismu bil ma'asi, isim dosa ditafsirkan dengan maksiat-maksiat allati bainal abdi wa bainar rabbih, antara hamba dengan Rabbnya. Ini juga definisi yang baik. Walaupun kalimat Ibnul Qayyim juga bagus. Wal udwan, sementara udwan melampaui batas atau permusuhan ditafsirkan bit tajarri 'alan nasi fi dimaihim, yaitu melampaui bersikap lancang. Tajarri dan tajarru, melampaui batas atau apa? Lancang kepada umat manusia dalam masalah darah-darah mereka, wa amwalihim wa a'radihim, harta benda mereka dan kehormatan mereka. Wa idza ufridal ism, apabila dosa disebutkan bersendirian, dakhala fi kullul ma'asi, masuk ke dalamnya semua maksiat-maksiat allati tu'assimu sahibaha, yang menyebabkan pelakunya itu berdosa. Sawaun kanat, sama saja dia itu terjadinya bainahu wa baina rabbih, antara dia dengan Rabbnya, au bainahu wa bainal khalq, atau antara dia dengan makhluk. Wa kadzalika idza ufridal udwan, demikian pula apabila udwan disebutkan bersendirian, melampaui batas terkait dengan hak Allah, melampaui batas terkait dengan hak makhluk, dan seterusnya. Wa kadzalika lafdzul ibadati wat tawakkul, demikian pula lafaz ibadah dan tawakal. Jelas ibadah ada di dalamnya ketawakalan, tawakal juga adalah apa? Ibadah itu sendiri. Wa lafdzul ibadah wal isti'anah, ibadah dan isti'anah, minta tolong. Idza ufridatil ibadah fil Quran, jika ibadah disebutkan bersendirian dalam Al-Quran, tanawalat jami'a ma yuhibbuhullahu wa yardahu zahiran wa batina, dia mencakupi semua perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, yang nampak dan yang tidak nampak. Wa min awwali ma yadkhulu fiha at-tawakkulu wal isti'anah, dan termasuk yang pertama kali masuk ke dalam ibadah adalah tawakal dan isti'anah. Nahwu contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iyyaka, ini kalau menurut Kufiyun ini berarti apa? Sebagai apa? Ya, ini adalah dhamir munfasil mabniun 'alal fath fi mahalli nasbin. Iya, maf'ul bih dia. Kalau menurut Basriyun, iya itulah dhamirnya, dhamirun munfasilun mabniun 'alas sukun fi mahalli nasbin. Kaf ini sekitar apa? Sekitar apa? Alamatu al-khitab li mufradidz dzukur. Jadi kafnya tidak ada tempat dalam i'rab menurut Basriyun. Kalau Kufiyun semuanya jadi satu, iyyaka, itu sebagai dhamirnya. Tayyib. Na'budu sebagai apa? Amil yang muakhar, asalnya na'buduka, tapi maf'ul bihnya didahulukan untuk memberikan faedah pengkhususan dan pembatasan. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Padahal isti'anah juga bagian dari ibadah, tapi disebutkan secara khusus. Fa'budhu wa tawakkal alaih, maka sembahlah dia dan bergantunglah engkau kepadanya. Fusiratil ibadah, ibadah di dalam ayat tadi ditafsirkan bijami'il ma'murat al-batinati wal zahirah, semua perkara yang diperintahkan, yang nampak, yang tidak nampak dan yang nampak. Wa fusirat tawakkul, sementara tawakal ditafsirkan dengan bi'timadil qalbi 'ala Allah fi husuliha, dengan apa? Penyandaran jantung kita kepada Allah di dalam menghasilkan perkara-perkara tadi. Jadi tawakal sebagai apa? Usahanya. Demikian pula isti'anah sebagai usahanya demi mendapatkan tujuan ibadah tadi. Wa husulu jami'il manafi', dan dihasilkannya semua manfaat. Wa daf'il madar, dan tertolaknya bahaya. Ma'asiqati tammah, disertai dengan kepercayaan yang lengkap billah kepada Allah fi husuliha, di dalam mendapatkan kandungan-kandungan ibadah yang diperintahkan. Harusnya jangan titik tadi ya, mestinya koma. Tawakal itu ditafsirkan dengan i'timadul qalb di dalam ini dan di dalam masalah dihasilkannya manafi' disertai dengan kepercayaan. Ya, ini bukan, mestinya jangan baris yang baru, ini terkait dengan yang tadi juga.
Dan telah dinukilkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin dari ucapan sebagian salaf, tawakkul adalah as-siqatu billah, rasa percaya kepada Allah. Wa kadzalika al-faqiru wal miskin. Demikian pula orang fakir dan orang miskin. Idza ufrida ahaduhuma dakhala fihi al-akhar. Kalau salah satunya disendirikan, maka akan masuk ke dalamnya temannya tadi itu. Kama fi aktsaril ayat, sebagaimana di ayat-ayat yang paling banyak tatkala membahas ini. Sekedar to'amu masakin. Fuqara enggak kah? Fuqara sudah masuk ke situ. Tayyib lil fuqara il muhajirin. Masakin tidak kah? Masakin sudah masuk ke situ juga. Wa idza jumi'a bainahuma bainahuma mestinya ya, bukan bainaha. Apabila kedua lafaz ini digabungkan, digandengkan, kama fi ayati shadaqat, sebagaimana di dalam ayat yang bicara masalah apa? Zakat itu, sedekah-sedekah yang wajibah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Hanyalah sedekah-sedekah itu untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Fusiral faqru biman ishtaddat hajatuh. Kefakiran itu ditafsirkan untuk orang yang hajatnya itu sangat mendesak. Wa kana la yajidu syai'a. Dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Atau mungkin apa? Tidak punya pekerjaan misalkan sama sekali. Au yajidu syai'an, tapi apa? La yaqa'u minhu mauqi'an. Atau dia mendapatkan sesuatu, masih adalah rezeki itu, tetapi tidak mencukupi apa yang menjadi keperluan dia. Wa fusiral miskin, sementara orang miskin ditafsirkan apa? Biman hajatuhu duna dzalik. Hajatnya tidak separah itu. Walaupun tetap saja serba kurang, tapi tidak sampai separah situasi orang yang fakir tadi. Si miskin masih punyalah pekerjaan. Buktinya adalah di dalam surat apa itu? Di dalam surat Al-Kahfi itu. Amma safinatu fakanat limasakin. Adapun kapal itu, perahu itu milik orang-orang miskin. Mereka miskin, ada tapi masih ada pekerjaan walaupun tetap belum mencukupi. Kalau fuqara tidak punya pekerjaan sama sekali menurut sebagian fuqaha dan mufassirun. Wa mithlu dzalika al-alfadhu dallatu ala tilawatil kitab. Semisal dengan pembahasan ini adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan dibacanya kitab, wa tamassuki bih, berpegang teguh dengan kitab, dengan apa? Al-Qur'an. Wa huwa ittiba'uh, yaitu mengikuti Al-Qur'an. Ya, talayat lu tilawatan ittaba'a yattabi'u ittiba'an. Sebagaimana dibahas oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Tilawah itu ada dua. Tilawah bimana qiraah dan tilawah bimana ittiba' wal amal. Baik. Yashmalu dzalika al-qiyamah biddin. Lafaz tadi mencakupi pelaksanaan agama ini kulih semuanya. Fa idza qurinat ma'ahu as-shalah. Kemudian apabila digandengkan bersamaan dengan tilawah itu salat, kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu yang berupa kitab suci dan tegakkanlah salat. Berarti apa? Utlu ya baca, membaca. Iqamatus salat ya pelaksanaannya. Wa qaulih walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah, dan orang-orang yang memegang kitab suci dan menegakkan salat. Berarti apa? Ya memegang kitab suci, membaca, menegakkan salat, pelaksanaannya, pelaksanaan ibadah. Karena dzikrus sholati ta'ziman laha. Disebutkannya salat itu sebagai pengagungan, sampai disebutkan secara khusus. Jelas ibadah itu banyak sekali. Wa ta'kidan li sya'niha, untuk menguatkan nilai salat. Wa hassan 'alaiha, mendorong, menghasung, menyemangati orang untuk melaksanakan salat, sampai disebutkan secara khusus. Wa illa, karena jika tidak demikian kita memahaminya, fahiya dakhilatun bilismil am, dia secara istilah yang umum telah masuk ke dalam apa? Wa huwa tilawah, sudah masuk dalam istilah tilawah. Wa tamassuk, masuk ke dalam istilah berpegang teguh bih, dengan kitab suci. Wa ma asbaha dzalika minal asma, dan isim-isim, nama-nama yang seperti itu. Nah, ini dipahami dengan korinah-korinahnya. Baik. Lanjutannya di masa hadapan, nggak tahu bila. Insya Allah.
Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.